Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Furqan ini Allah ceritakan tentang kebiasaan nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, juga seperti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin wal munafiqin al fujjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Allah masih memberikan kita sehat walafiat beserta berbagai macam nikmat lainnya. Semoga kita selalu dalam bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi,
seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, untuk mengeluarkan umat manusia dari berbagai macam kemaksiatan dan kebodohan, mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang gelap gulita menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan mulai ayat 20. Sebelumnya ini kalau bahasa tafsirnya ayat-ayat yang munasabah dengan ayat 7. Jadi jangan nanti dianggap sudah berulang. Di ayat 7 dengan ayat 20 itu sama. Bedanya apa? Kalau di ayat 7 surah Al-Furqan Allah menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ayat 20 Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan Rasulullah juga seperti kebiasaan para nabi dan rasul pada masa dahulu sebelum Rasul kita diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, ini ayat yang sangat dekat kalau kita lihat dari halamannya, halaman 2, kemudian di halaman yang ketiga dari surah Al-Furqan ini Allah ceritakan tentang kebiasaan nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, juga seperti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 7. Apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai manusia biasa tentu suka jalan-jalan ke pasar-pasar, melihat, meneliti keadaan pasar, dan juga ada keperluan-keperluan di pasar. Baik Nabi ketika di Mekah Al-Mukarramah maupun sesampainya di Madinah Al-Munawwarah. Ini menjadi bahan ejekan ternyata oleh orang-orang kafir Mekah ini. Nabi ke pasar bisa jadi bahan ejekan. Apa kata mereka? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Nah, jadi kebiasaan Nabi juga makan, minum, ke pasar, main-main, atau ada kebutuhan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini menjadi bahan ejekan. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Jalan-jalan juga di pasar, makan dan minum atau membeli sesuatu di pasar. Mengapa dia harus keluar? Kalau bahasa kita, mengapa enggak suruh ajudannya saja? Mengapa enggak suruh asprinya saja? Mengapa Rasul juga main-main ke pasar? Nah, ini siapa yang mengejeknya? Itulah orang-orang kafir, orang musyrik yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi di ayat 7 ada kata-kata wa yamshi fil aswaq. Di ayat 20 juga ada kata-kata wa yamshuna fil aswaq. Kalau Nabi itu sendiri, Nabi Muhammad. Kalau wa yamshuna fil aswaq, nabi-nabi dahulu juga berjalan di pasar-pasar. Nah,
Nah, ini bedanya ayat 7 dengan ayat 20 surah Al-Furqan yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dianggap ini kok ayat-ayat itu saja, beda ayat 7 dengan ayat 20 meskipun ceritanya hampir sama. Kita ulangi, kalau surah Al-Furqan ayat 7 itu menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surah 20 surah Al-Furqan, Allah menceritakan tentang kebiasaan nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, diceritakan oleh Allah kebiasaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua yang mau membaca dan mengkaji kitab suci Al-Quran Al-Karim. Apa cerita Allah tentang nabi-nabi dahulu? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami di sini Allah, dan tidaklah kami mengutus sebelummu, qablaka, dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutus sebelummu minal mursalin, dari rasul-rasul. Berarti sejak masa Nabi Adam ini sampai dengan ke Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan, innahum la ya'kuluna ta'am. Jadi semua nabi-nabi itu memakan makanan, minum minuman, karena manusia biasa. Siapa yang enggak makan, yang enggak minum? Malaikat. Apa kata malaikat? Nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Nah, ini cerita juga ada dalam kisah Nabi Ibrahim ketika menerima tamu dari para malaikat. Disuguhkan makanan, disuguhkan minuman, enggak mau makan. Lalu Ibrahim bertanya, ala ta'kulun, mengapa kalian semua enggak mau makan? Malaikat menjawab, nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Jadi yang enggak makan, yang enggak minum hanya malaikat. Selebihnya manusia dan juga utusan Allah, para nabi, para rasul, sejak masa Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang jumlah nabi itu ribuan, rasul hanya 25 orang. Semua makan, semua minum. Jadi Nabi Adam bahkan ahli masak pertama, karena Nabi Adam manusia pertama. Jadi kalau kita lihat apakah Siti Hawa atau Adam yang paling pintar dalam masak, itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang pertama memasak makanan dan minuman. Bahkan tidak ada api, diwahyukan oleh Allah, kamu gesek-gesek batu itu, wahai Adam, nanti keluar api. Maka disebut dengan korek api. Lahirlah api dengan gesekan batu-batu. Dan anak-anak dulu waktu kami kecil-kecil juga pernah gesek-gesek batu, kemudian keluar api. Nah, itu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan zaujahnya atau istrinya yang bernama Hawa. Diberi pengetahuan oleh Allah bagaimana cara memasak makanan dan minuman itu. Awal-awalnya diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat wa 'allama Adamal asma'a, Allah mengajarkan Nabi Adam semuanya termasuk ilmu memasak, ilmu pertanian dan sebagainya. Itu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ketika diejek dan dihina oleh orang-orang Mekah sampai ke Madinah, dihina misalnya, apa itu Rasul jalan-jalan ke pasar, apa itu Rasul beli-beli makanan dan minuman di pasar, lihat-lihat orang jualan minyak wangi, kurma dan sebagainya. Nah, jadi Nabi diberi pengetahuan oleh Allah, ya Rasulullah, bukan hanya engkau yang berjalan-jalan di pasar, kebiasaan nabi-nabi dahulu juga seperti itu. Allah menurunkan ayat dan Nabi menjadi tenang. Berarti bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan-jalan ke pasar sebagai abduhu, sebagai hamba Allah, tetap kesukaan manusia itu ya seperti biasa. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul-rasul, illa innahum layakuluna at-ta'am, melainkan mereka juga memakan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan juga jalan-jalan di pasar. Nah, jadi di Al-Furqan ayat 7 tentang jalan-jalannya Nabi di pasar, meskipun mendapat ejekan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Allah terangkan, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, engkau jangan gundah, engkau jangan sedih jika ada orang yang berkata kepadamu, apa itu Rasul kok jalan-jalan di pasar. Saya pernah dengar dulu ada seseorang yang mengatakan gini, dia bilang gini, saya nggak suka atau para ulama ustaz-ustaz itu sering minum-minum di warung kopi. Lalu saya jawab, itulah waktu Nabi dulu jalan-jalan di pasar ada ejekan, tapi yang ngejeknya itu oleh orang kafir. Jadi kita biarkan saja ulama-ulama itu di pasar, supaya wibawanya pasar tidak ada orang yang temena, tidak ada orang yang suka mencela. Nah, jadi bagus. Nah, jadi kita biarkan saja, karena Al-Quran membolehkan para nabi, para sahabat, para ulama mau jalan-jalan ke pasar. Nah, itu silahkan saja. Nah, dulu mungkin kita mengenang Haji Said Sulaiman, itu sebelum ceramah jalan-jalan dulu ke pasar. Dia lihat ada orang main judi dengan sabun, malam ceramah udah ada bahan lagi. Nah, jadi ini sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh para nabi, para rasul dahulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, jangan gundah, jangan sedih dengan ejekan-ejekan orang-orang kafir dan musyrik itu. Karena sejak dahulu nabi-nabi dahulu punya kebiasaan juga seperti engkau ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Kita ulangi, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Rasulullah para nabi, para rasul, illa innahum layakuluna at-ta'am, mereka melainkan mereka juga makan makanan, minum minuman, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga jalan-jalan. Jadi yamshuna itu mereka banyak. Siapa yang banyak itu? Nabi-nabi dahulu juga seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan di zaman Nabi Syuaib itu juga pebisnis, pedagang. Nabi-nabi dahulu juga ada pekerjaannya masing-masing. Wa yamshuna fil aswaq, dan jalan-jalan di pasar. Jadi sukun jamaknya aswaq, pasar. Aswaq pasar-pasar. Nah, berarti boleh keliling-keliling pasar. Seperti kalau di Kembang Tanjung mau ke pasar Ilbu, itu ada ciri khas, ada Ilbu, ya kan? Banyak sekarang orang dari Jakarta datang ke PD, kemudian ke Kembang Tanjung, ke Ilbu. Ada apa di sana? Ada Ilbu misalnya. Sehingga pulang mereka, kami kemarin sampai ke PD. Rupanya di PD banyak sekali makanan-makanan yang khas Aceh. Sampai di Ilbu. Ilbu itu di daerah Blanggapu di PD. Banyak orang mengunjungi ke sana. Maka di Aceh sebenarnya jangan takut nanti dengan hadirnya tol Sibanceh, daerah-daerah Selawah itu nanti buat wisata-wisata Islami, sehingga banyak orang yang akan hadir ke sana. Lahir pasar-pasar nggak apa-apa, yang penting berjiwa Islami. Karena salah satu tanda kiamat kasirul aswaq, banyak pasar-pasar. Kalau di pasar-pasar itu banyak penjahat, banyak pencopet, banyak yang mencuri. Tapi kalau nanti yang hadir orang-orang baik, sehingga kehadiran pasar-pasar itu akan mendatangkan berbagai macam kebahagiaan, bahkan bisa mendatangkan rezeki bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, kita kembali ke cerita Al-Quran, bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang punya kebiasaan jalan-jalan di pasar dan makan makanan, tapi juga nabi-nabi dahulu Allah beritahu, seperti engkau juga ya Rasulullah. Tapi yang namanya manusia, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, Allah jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu fitnah atau cobaan. Apakah kalian semua sanggup sabar? Apa itu maksudnya? Manusia ini macam-macam. Kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, diuji oleh Allah dengan kekayaan, diuji oleh Allah dengan penyakit. Nah, itu semua fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atasbirun, apakah kalian semua sanggup untuk sabar? Kalau Allah beri miskin, apakah dengan kemiskinan enggak mau salat lagi? Kalau Allah beri kaya, apakah dengan kekayaan akan sombong, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah berikan kedudukan dan kemuliaan, apakah Anda tidak mendekat dengan Allah atau menjauh dengan Allah? Nah, itu bentuk pertanyaan Allah. Atas birun, sanggupkah kalian semua berlaku sabar kalau sedang dalam keadaan sehat, kemudian Allah berikan penyakit itu diberikan oleh Allah. Rabbi massaniyad durru, oh Tuhan, engkaulah yang memberikan sakit dan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah ya Allah yang maha pengasih, yang mendatangkan berbagai macam nikmat dan rahmat. Itu doa daripada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nah, sehingga cobaan-cobaan dari Allah, apakah cobaan dalam bentuk kaya? Ketika kaya jangan sombong, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mentakdirkan seseorang itu miskin, mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dengan tiba-tiba dalam keadaan sehat, jatuh sakit, bersabarlah. Atas birun, sanggupkah kalian berlaku sabar? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu itulah yang maha melihat. Allah lihat hamba-hambanya yang ingat dan taat kepada Allah. Allah lihat hamba-hambanya yang sedang berbuat maksiat. Allah lihat hamba-hambanya yang sedang bersyukur kepada Allah melalui ibadah-ibadahnya kepada Allah. Allah lihat orang-orang yang takabur, menjauh dari Allah. Itu makna wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu memperhatikan.
meneliti, melihat, memantau dan mengawasi. Nah, kita dalam pengawasan Allah. Maka dimanapun kita berada, ingat bahwa Allah itu basir, bahwa Allah itu sami'an basira. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, jadi manusia ini berbagai macam diberi oleh Allah. Ada hambanya yang ingat dan taat pada Allah, ada hambanya yang maksiat kepada Allah, ada hambanya yang menjauh dengan Allah karena kekayaan yang diberikan oleh Allah, karena kedudukan dan kemuliaan dan pangkat serta kerja, sehingga karena terlalu sibuk bekerja lupa kepada Allah. Ingat kata Allah, wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu itu maha memantau, artinya maha melihat. Jadi ini yang harus kita sadari. Misalnya kita bicara tidak sopan, ya kadang-kadang ada manusia yang nggak mendengar. Contoh di TikTok, kan tidak semua orang mendengar, tapi Allah mendengar apa yang sedang kita ngomong itu. Ada bahasa-bahasa kasar, ada bahasa-bahasa yang tidak berakhlak atau biadab. Ada manusia yang tidak sempat untuk mendengar, tapi ketika engkau berbicara kasar, Allah itu sami'an basira, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Jadi kalau cerita di surah Al-Furqan ayat 20 ini, kita dimanapun berada, di rumah harus santun, berakhlak, di depan umum harus berakhlak, di mana saja kita berada harus berakhlak dan beretika. Inilah yang disuruh oleh Allah. Kamu jangan hanya mengandalkan kemanusiaanmu. Kemanusiaan itu diberikan hak oleh Allah. Mau jalan-jalan ke pasar silahkan, mau jalan-jalan ke luar negeri silahkan, kalau banyak uang silahkan saja, mau umrah silahkan, mau kemana-mana silahkan. Tapi ingat kata Allah, jangan karena kepergianmu kemana-mana kamu mendekati maksiat, tapi selalu kita mendekat dengan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kajian di surah Al-Furqan ayat 20. Kita lihat berikutnya, Allah menceritakan tentang orang-orang kafir juga di Mekah ini. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. Ini ayat ini hampir sama dengan ayat di surah Al-Furqan ayat 8. Nah, ketika mereka ingin untuk mendatangkan malaikat. Nah, di sini juga disebut wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laula unzila alaina al-malaika aw nara rabbana. Dan orang-orang yang tidak berharap atau tidak percaya adanya pertemuan dengan Allah, karena yang paling lezat nanti di akhirat itu lika Allah, bertemu dengan Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula unzila alaina al-malaikah aw nara rabbana, mengapa Allah enggak menurunkan malaikat ke hadapan kami atau kami bisa melihat Tuhan kami? Muhammad, coba sekali perlihatkan mana malaikat di depan kami, atau coba perlihatkan mana Tuhan. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Sungguh mereka ini takabur sekali, sombong sekali, tunjuk-nunjuk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti gaya Abu Lahab.
Abu Lahab itu kalau bicara dengan Muhammad nunjuk dia ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh celakalah kedua tangan Abu Lahab, karena ini kompak dia dengan istrinya, kompak dengan istrinya, selalu bawa kayu, bawa besi untuk memukul Nabi Muhammad. Anehnya istri Abu Lahab tidak pernah bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Lahab datang dengan istrinya ingin menyakiti Nabi. Dia menuduh Rasulullah sudah mencacinya. Abu Bakar melihat, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, itu Abu Lahab dan istrinya datang, sepertinya bermaksud jahat, udah bawa kayu, udah bawa besi. Enggak apa-apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah istri Abu Lahab itu tidak bisa melihat saya. Yang paling ya Abu Bakar nyangka bah, ya kan? Bah ya. Betul, Abu Lahab dan istrinya hanya mengayunkan tongkat, tidak nampak itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Abu Lahab nama aslinya itu Arwa bin Harab, adik dari Sofyan bin Harab. Kalau Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini sama-sama kompak nih, suami istri jahat, selalu ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang enggak apa-apa, kami orang kaya, nanti kalau memang dihukum kami sogok itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah turunkan ayat kepada Nabi, Abu Lahab itu enggak sanggup untuk menebus, enggak kaya dia dengan hasil usahanya, dia akan binasa, watab, dia akan binasa. Apa binasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Abdul Uzza ini, kepada Abu Lahab? Busuk badannya, sehingga waktu dia mati tidak ada orang yang ingin datang untuk mengkafaninya. Itu jadi jangan coba-coba untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ini misalnya ada ulama-ulama yang karamah, bukan dikeramatkan oleh manusia, tapi yang karamah dia, artinya dia punya kemuliaan, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia tahu, enggak mau berbeda antara ucapan dengan perkataannya. Itu namanya ulama-ulama yang diberi kemuliaan oleh Allah. Hati-hati mencaci dan mencelanya, ya kan? Hati-hati untuk mencaci dan mencelanya. Inilah yang dimaksud dengan ulama warasatul anbiya, ulama pewaris daripada para nabi dan para rasul. Nah, dia selalu berbuat sesuai dengan ilmunya dan tidak suka untuk bercampur dengan dosa-dosa. Nah, itu namanya aulia Allah, pemimpin-pemimpin yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama yang diberikan ilmu, kemudian dia tawadhu, rendah hati untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad ini dihadang, dihalang atau dicerca, sampai-sampai mereka mengejek, ini sama dengan ejekan di awal-awal surah Al-Furqan, laula unzila alainal malaikah, mengapa engkau tidak menghadirkan malaikat di depan kami, au nara rabbana, atau kami bisa melihat Tuhan kami. Jangan hanya engkau ceramah ya, dakwah ya tentang Tuhan, sekarang coba hadirkan Tuhan di depan kami. Atau kamu bilang bahwa yang menurunkan wahyu kepadamu melalui malaikat Jibril, sekarang coba hadirkan malaikat di depan kami. Ipegar Rasulullah ganamit, ya, ngejek berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, laqad istakbaru fi anfusihim, sungguh mereka telah sangat sombong jiwa mereka. Urungnya kan sombong itu sudah enggak ada lagi sedikit pun sopan. Siapa saja ditabraknya, siapa saja dicacinya. Nya urung ka sombong, ya kan? Karena sifat sombong yang sudah ada di dalam jiwanya, dia tidak takut lagi. Sebenarnya dia penakut,
tapi pura-pura sombong di hadapan orang karena belum pernah dihajar oleh orang yang menerima kesombongannya. Tapi kalau seseorang berlebihan misalnya dalam berbicara, ada orang langsung ditanggapinya, dia jadi obat itu, nggak berani lagi untuk mencaci dan mencela. Maka mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berani dicaci di depan Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib di samping dia punya kelembutan, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Siapa saja yang menghina Nabi di depannya, dia akan menyelesaikannya. Artinya orang ini sangat takut kepada Ali bin Abi Thalib dan juga takut kepada Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah meskipun dulu sudah ditindih batu, ya kan, diselamatkan oleh Allah, tapi kalau Bilal bin Rabah mau berperang dan mau berkelahi, itu siapa saja yang datang bisa diselesaikan oleh Bilal bin Rabah yang berkulit hitam itu, tapi sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atawatuwan kabira, kalau orang yang sombong, orang yang angkuh, keangkuhannya itu sangat besar. Kenapa kau hapurnya? Itu nak kau, itu nak aju je. Fikir nak apa? Kalau aku tu nak orang yang ulama, ada masalah. Ya kan? Nah, itu padahal dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan pendapat orang-orang kafir Mekah dulu. Aku sering mencaci si Muhammad, tapi enggak apa-apa, masih bisa hidup dan sebagainya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat bodoh di dalam ilmu akhlak yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kata Allah, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin wa yakununa hijran mahjura. Dulu waktu di dunia kan minta-minta untuk bertemu malaikat. Di akhirat Allah nampakkan nanti malaikat. Orang beriman senang melihat malaikat yang berdiri di pintu-pintu surga yang menyambut mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat yang berdiri di pintu-pintu surga mengucapkan salam kepada calon penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Maka bersabarlah. Atas birun, sanggupkah kamu bersabar? Ibadah capek, sabar. Tiap waktu sholat capek, bersabar. Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu itu maha melihat. Siapa yang senang di yaumil mahsyar? Orang beriman. Bagaimana nasib orang-orang yang berbuat dosa? La busyra yawma izin lil mujrimin wa yakununa hijran mahjura. Sadaqallahul azim. Enggak ada kebahagiaan, enggak ada keceriaan pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang berdosa. Lihat malaikat, wajahnya orang-orang kafir ini muram, hitam, dan Allah haramkan kepadanya berbagai macam kenikmatan di yaumil mahsyar. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia bahagia, dan di akhirat nanti disambut dengan surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليهم فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا